Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua telah memasuki babak baru. 5 tersangka pembunuh Brigadir Joshua telah menjalani sidang tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam sidang awal pada 16 Januari 2023, jaksa penuntut umum menuntut 2 tersangka yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dengan tuntutan 8 tahun penjara. Jaksa menyebut keduanya ikut terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir Joshua. Berselang 1 hari, tepatnya 17 Januari 2023, jaksa penuntut umum menuntut otak tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, yakni Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo diyakini jaksa melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Ferdy Sambo. Jaksa menyatakan Ferdy Sambo harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Di lain hari, pada tanggal 18 Januari 2023, persidangan terhadap terdakwa lainnya juga digelar dengan terdakwa Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Itu artinya tuntutan tersebut sama dengan 2 tersangka lainnya, yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Putri Chandrawati diyakini jaksa bersama-sama dengan Ferdy Sambo dan kawan-kawan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dan hal yang mengejutkan terjadi di hari yang sama dengan persidangan Putri Chandrawati, di mana mantan ajudan Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, dituntut hukuman 12 tahun penjara di kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Jaksa meyakini Eliezer dengan sadar dan tanpa ragu telah merampas nyawa Brigadir Joshua dengan cara menembak. Dan tuntutan untuk Barada Richard Eliezer atau Baradae ini memang di luar dugaan publik. Sebelumnya, publik mengira Barada Richard Eliezer atau Baradae akan mendapatkan keringanan tuntutan dan vonis. Karena selama ini Baradae terkesan kooperatif dan juga Baradae adalah sosok yang membongkar kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan tersangka utama Ferdy Sambo. Terlebih, publik sempat dibuat terharu ketika Baradae bersimpuh dan bersujud di hadapan orang tua Brigadir Joshua sebagai bentuk penyesalan dan permintaan maafnya. Namun, lagi-lagi, jaksa penuntut umum ternyata memiliki pertimbangan tersendiri. Meski Baradae bertindak sebagai justice kolaborator dalam kasus ini, tetap saja Baradae dianggap bersalah karena telah menghilangkan nyawa Brigadir Joshua. Meski kita tahu tindakan Baradae menghilangkan nyawa Brigadir Joshua adalah berdasarkan tekanan dan perintah Ferdy Sambo. Pertanyaannya, mengapa sosok Barada Richard Eliezer yang bertindak sebagai justice kolaborator malah mendapatkan tuntutan hukuman jauh lebih berat dibandingkan ketiga tersangka lainnya, yakni Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Dan kembali kepada kelima tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menjalani sidang tuntutan dengan tuntutan yang berbeda dari kelimanya. Apakah tuntutan tersebut sudah benar-benar mewakili rasa keadilan dan kepuasan publik? Seperti kita tahu, selama ini publik dengan setia mengawal kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Terlebih, tuntutan kepada tersangka dan terdakwa otak pembunuhan Ferdy Sambo, jaksa hanya menuntut yang bersangkutan dengan hukuman seumur hidup. Jelas, ini sangat mengecewakan sebagian besar publik dan juga keluarga Brigadir Joshua, itu yang terutama. Tuntutan tersebut dirasa tidak memuaskan dan dinilai tidak adil bagi seorang Ferdy Sambo yang dengan sengaja telah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Keluarga dan publik sebelumnya berharap tuntutan hukuman untuk seorang Ferdy Sambo layaknya adalah hukuman mati. Karena
hukuman matilah yang dianggap setimpal dengan perbuatan seorang Ferdy Sambo. Meski hukuman setingkat hukuman mati pun tidak akan bisa mengembalikan nyawa seorang Brigadir Joshua. Dan tuntutan terhadap Ferdy Sambo sepertinya sama dengan rekaman video yang beredar sebelumnya, di mana Hakim Iman Santoso yang menangani kasus Ferdy Sambo, dalam video tersebut Iman tampak membocorkan vonis kepada Ferdy Sambo, yaitu penjara seumur hidup. Meski dalam video tersebut seolah-olah sudah diskenariokan, dan hal tersebut nyata saat ini jaksa penuntut umum hanya menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup. Hal tersebut sepertinya memang benar sudah mengarah. Dan terbukti sekali lagi jaksa penuntut umum hanya menuntut Ferdy Sambo dengan tuntutan hukuman seumur hidup. Dan saat sidang vonis nanti bisa saja hukuman untuk Ferdy Sambo jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dan kita akan tunggu seperti apa vonis untuk kelima terdakwa nanti. Tapi rasanya tidak akan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum untuk kelima terdakwa. Sekali lagi, tidak akan terlalu berat dari tuntutan jaksa penuntut umum saat ini. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.